Stoffen. Kali ini saya akan bercerita tentang mandi. Kok mandi aja jadi bahan cerita? Padahal kita kan biasa ya sehari mandi 2 kali, kadang ada 3 kali. Karena udara di Indonesia cenderung panas lah, tidak seperti udara di Eropa yang dingin. Cerita ini terjadi pada abad ke-18 ketika di Batavia ada dalam masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van der Para. Rumah Van der Para itu terletak di Iakatraweg. Rumah petinggi Hindia Belanda itu berseberangan dengan Sungai Molenvliet, yang kita tahulah bahwa sungai-sungai di Indonesia itu pada saat itu, apalagi di kota-kota itu, sangat kotor dan sumber penyakit. Nah, persoalannya ketika orang-orang Belanda di ruang publik, ternyata mereka menebar bau yang luar biasa karena mereka tidak melakukan ritual mandi setiap hari. Bahkan dalam buku Oud Batavia, tulisan dari De Haan, di situ disebutkan Van der Para pun tidak mandi setiap hari, dia hanya berganti pakaian dalam. Kita bisa membayangkanlah betapa joroknya kehidupan seperti itu, karena kita kan terbiasa bersih dan segar karena mandi. Nah, tapi Van der Para pun bukan seperti Belanda Totok atau yang disebut geboren Hollander, yang lahir di Belanda kemudian datang ke Batavia, yang ya pasti mereka juga jarang mandi. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kewajiban untuk serdadu VOC harus mandi. Ini juga ternyata menjadi persoalan karena kultur mereka yang jarang mandi itu, seperti juga di zaman Portugis, mandi itu lebih sering dilakukan oleh perempuan-perempuan Belanda atau Indo-Belanda karena sebagian besar laki-laki malas mandi. Itu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Belanda atau Indo-Belanda pada saat itu. Bahkan pada saat itu ada pro kontra masalah mandi. Sekitar tahun 1753 ada penulis Belanda yang menulis dalam sebuah jurnal, disebutkan bahwa kala itu ada budaya wasen dan baden. Wasen itu hanya membersihkan diri lah dengan melap ya, melakukan lap, kemudian badan itu betul-betul mandi. Tapi melakukan badan itu kadang-kadang mereka lebih dari 1 minggu sekali, bahkan bisa beberapa bulan mereka tidak mandi. Dan parahnya, kejadian itu diperkuat pula oleh seorang dokter di Batavia yang menyatakan bahwa mandi itu tidak sehat tiap hari. Waduh, ini pola pikirnya gimana ya? Justru kan kita berpikir kalau semakin bersih orang, semakin jauh dari kemungkinan terkena bakteri atau berbagai jenis penyakit. Dokter itu bernama Eugenius, dan dokter itu menyatakan bahwa sering mandi itu tidak sehat di tahun 1804. Dan ya, yang orang yang pro tentu senang, apalagi para serdadu-serdadu itu. Mereka bahagia karena mengikuti pakem mandi itu tidak sehat. Dulu orang-orang kaya di Batavia seperti Gubernur Jenderal misalnya, mereka punya sebuah tempat yang bentuknya seperti kerangkeng yang disebut paviljoentjes. Di paviljoentjes ini biasanya orang melakukan mandi dan tempat itu tidak tertutup sepenuhnya, bahkan separuh terbuka dengan bentuk jeruji-jeruji kayu seperti kerangkeng. Ya mungkin pada saat itu juga kadar malunya berbeda dengan orang timur ya, karena banyak noni-noni Belanda pun mandi tanpa penutup apapun. Tapi orang-orang pribumi tidak berani yang ngintip karena pasti tahu risikonya seperti apa. Waktu demi waktu tempat itu atau paviljoentjes itu disempurnakan sehingga bentuknya mulai lebih tertutup. Nah, salah satu contoh tapi sekarang sudah tidak ada lagi di depan gedung arsip zaman Gubernur Jenderal Reinier de Klerk. Pada saat itu di depannya ada paviljoentjes yang lebih tertutup, dan disitulah banyak orang-orang mandi karena tempatnya pun lebih tertutup, dan yang melakukan mandi pun memang bukan orang-orang pribumi, karena orang pribumi mandinya di kali di seberangnya. Yang mandi di situ adalah noni-noni Belanda dan para Indo. Sumber air dari paviljoentjes itu adalah dari Sungai Molenvliet atau Sungai Ciliwung yang berada di seberangnya. Pada saat orang mau mandi, air itu dialirkan, dan pada saat selesai mandi, pintu yang menampung air itu dibuka sehingga air terbuang lagi. Tapi kita tahu pada saat itu pun endapan Sungai Ciliwung ya sama seperti sekarang, yang airnya hitam, bau, pekat, dan setiap orang habis mandi pun disediakan sebuah baskom berisi air. Setelah beres, mereka siram kembali untuk membersihkan bak mandinya. Seperti paviljoentjes pada saat itu di rumah-rumah para elit, itu terdapat sebuah sudut yang disebut washhuis, artinya rumah untuk mencuci, sebuah bangunan kecil lah. Dan kebiasaan itu pun dilakukan biasanya untuk bertamu. Meskipun di rumah-rumah para elit itu ada washhuis,
ada Pavilliontjes. Tapi faktanya ternyata para noni Belanda pun sering mandi di Kali Ciliwung atau di Molenvliet. Mungkin mereka menikmati sensasi berendam di air ya, di panas terik. Tapi kan kita bisa melihat bahwa Molenvliet itu kotor, sama seperti sekarang. Banyak endapan, tidak pernah dikeruk endapan lumpurnya, sehingga air yang mengalir itu hitam dan bau. Pada saat itu pun banyak orang-orang Belanda yang menderita penyakit kolera. Bahkan Jan Pieter Soenkoen meninggal pun karena penyakit kolera. Jadi apa moral dari cerita ini? Bahwa sebenarnya orang itu harus bersih, orang itu harus mandi, dan pada tubuh yang sehat pastinya terdapat jiwa yang sehat juga. Untuk itu biasakanlah diri kita bersih. Meskipun sejarah telah menunjukkan berbagai dinamika, bahkan mandi pun pernah dilarang, tapi tetap kita sebagai manusia Indonesia, kita harus merawat diri kita, membersihkan diri kita, mandi 2 kali sehari sehingga kita tidak mudah terserang penyakit. Saya Rudi Rahadian, melindungi masa lalu, menyelamatkan masa depan.